memproyeksikan bahwa dunia akan memasuki situasi yang berbahaya. Oleh karena itu mereka menghimbau semua negara untuk memperkuat ketahanan ekonominya masing-masing. Gitu. Jadi kuncinya adalah bagaimana resilience itu harus ditingkatkan, gitu, ditingkatkan. Nah, jadi, kalau kita bicara mengenai ketahanan ekonomi, itu sebetulnya pilarnya ada dua, Pak. Yaitu pertama adalah fiskal, yang satu lagi adalah moneter. Ini harus kuat, Pak. Ini harus kuat. Nah, saya melihat selama ini Indonesia bagus. Dua kekuatan ini cukup untuk menyangga bangunan dari perekonomian kita. Tetapi kalau namanya shock ini nanti terus saja menghantam, badai ini terus akan ini. Demikian juga kita ini nanti kan juga akan mewariskan APBN itu kepada generasi yang akan datang, Pak, gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita tidak hati-hati mengelola APBN ini, seandainya kita memberikan subsidi sebesar-besarnya, memang kita enak, Pak. Saya senang, Bapak juga senang, Pak, ya. Disubsidi terus ya. Tapi nanti yang menanggung itu adalah anak cucu kita, gitu, Pak, ya. Nah, sebagai generasi yang bijak, mestinya justru kita harus mengamankan anak cucu kita, gitu, Pak, ya. Jadi oleh karena itu, Bapak tadi kita agak kembali sedikit, Pak. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa subsidi itu bukan dihapus, itu untuk kita bergiat, Pak. Nah, menurut dari kacamata Bapak atau dari pengalaman Bapak, dengan kita subsidi dikurangi, rakyat kita ini, masyarakat kita ini gimana, Pak? Yang dengan pendapatan di bawah ini menurut Bapak gimana, Pak? Begini, Pak, ya, subsidi ini penting. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Hari ini kita akan mengupas masalah ketahanan ekonomi Indonesia. Telah hadir di depan saya sudah mengundang Bapak Ending Fajar. Pernah di Bank Indonesia, Direktur Riset, dan sekarang ada di Lemhanas. Tentunya kita akan mengupas tentang ekonomi kita. Terima kasih, Pak, sudah datang di sini. Apa kabar? Terima kasih, saya juga merasa suatu kehormatan untuk bisa diundang untuk tampil di sini, Pak. Kabar kami baik, Pak. Selamat. Bapak sibuk, tapi Bapak masih mau memenuhi undangan kami. Kami sangat senang, Pak. Jadi kami ingin, Pak, mengupas tentang ketahanan ekonomi kita. Kenapa? Kita tahu geopolitik sekarang ini, Pak. Ukraina, Rusia, China dengan Taiwan, ini akan ada juga mungkin gejolak-gejolak yang pasti. Rusia dengan Ukraina sudah terjadi. Betul. Dan betul ini sekali. akan perang berkepanjangan, mempunyai dampak kepada kita, apalagi kita membutuhkan pangan. Pangan kita di sana juga tergantung dari mereka. Betul. Juga masalah ekonomi lainnya. Nah, saya lihat ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Apa sih sebenarnya kita ini? Saya cuma mengikuti begini, Pak. Pak Presiden kita pada saat Silatnas dengan PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat di Sentul, mengatakan bahwa kita ini aman semuanya. Bahwa kita ini juga sangat baik pertumbuhan kita menurut BPS, Badan Pusat Statistik, kita 5,44. Nah, jadi di luar ekspektasi kita, hebat sekali. Nah, bagaimana menurut Bapak masalah ketahanan kita dikaitkan, kita dikatakan hebat, tapi kemarin-kemarin ini ada muncul, kita harus siap-siap menghadapi resesi tahun 2023. Menurut Bapak bagaimana ahli riset kita? Begini Pak Is, jadi memang dunia ini akan memasuki suatu era yang disebut era kegelapan. Betul. Dulunya namanya The Great Moderation. Selama 75 tahun kita menikmati dunia yang begitu dinamis, Pak, ya. Kesejahteraan umat manusia itu begitu meningkat oleh karena inovasi dan produktivitas. Tetapi ini sudah akan berakhir, Pak. Kita akan memasuki dunia yang gelap.
begitu. Nah, ini mungkin beberapa pakar-pakar mengatakan bahwa pertama itu adalah ancaman perang. Ancaman perang. Sudah terjadi sekarang. Sudah terjadi dan masih banyak yang akan terjadi. Betul. Kita harus ingat bahwa Perang Dunia Pertama itu kan juga sebetulnya di-trigger oleh hal-hal yang sifatnya sepele. Sekali, betul. Sepele. Ini juga kalau miscalculation bisa terjadi. Betul. Ya. Kemudian yang kedua, masih banyak expert yang mengatakan ancaman pandemi yang lebih ganas itu kemungkinan akan terjadi. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga itu juga politik dalam negerinya Amerika Serikat ini juga sangat merisaukan karena pembelahan masyarakat Amerika Serikat itu sudah begitu dalam. Ya, kalau ada apa-apa terjadi pada negara adidaya, baik itu di dalam finansial, kemudian kekuatan militer maupun kekuatan teknologinya. Kalau ada apa-apa, ini tentunya spillover-nya luar biasa kepada seluruh dunia. Kemudian yang keempat, ini ancamannya adalah kita tahu bahwa COVID ini kan mengakibatkan sekarang ini Amerika dan negara-negara maju menghadapi ancaman yang dikenal dengan stagflasi, artinya stagnasi diikuti dengan inflasi. Nah, tentunya mereka ingin menghindari itu. Nah, berbagai kebijakan akan ditempuh oleh Amerika Serikat dan dengan negara-negara maju lainnya. Nah, seperti naikkan suku bunga dan sebagainya, ini dampaknya akan betul-betul membuat situasi global, situasi keuangan dunia itu akan guncang sekali. Ya kita sekarang merasakan lah ya, kurs kita kan juga hari ini katanya nembus 15.000. 15.000 betul. Ya, tetapi kita masih jauh lebih bagus dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, jadi kemudian ada disrupsi mata rantai pasok global ya, karena adanya perang Ukraina dan ini. Jadi kita memang betul-betul menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Nah, saya masih ingat di dalam laporannya World Economic Forum 1-2 tahun yang lalu, mereka sudah memperkirakan dunia akan memasuki era yang gelap ini. Sebelum ada pandemi juga itu sebelum ada pandemi. Mereka memproyeksikan bahwa dunia akan memasuki situasi yang berbahaya. Oleh karena itu mereka menghimbau semua negara untuk memperkuat ketahanan ekonominya masing-masing. Gitu. Jadi kuncinya adalah bagaimana resiliensi itu harus ditingkatkan, gitu, ditingkatkan. Dan jadi, kalau kita bicara mengenai ketahanan ekonomi, itu sebetulnya pilarnya ada dua, Pak. Yaitu pertama adalah fiskal, yang satu lagi adalah moneter. Ini harus kuat, Pak. Ini harus kuat. Nah, saya melihat selama ini Indonesia bagus. Dua kekuatan ini cukup untuk menyangga bangunan dari perekonomian kita. Tetapi kalau namanya shock ini nanti terus saja menghantam, badai ini terus akan ini sekuat-kuat Anda juga bisa goyah ini kan gitu, Pak ya. Walaupun cadangan kita besar, jauh di atas standar internasional gitu ya. Tetapi kalau digempur terus ya bisa erosi, Pak. Justru oleh karena itu kita sudah harus mulai bagaimana menjaga ini jangan sampai retak gitu, Pak ya. Jangan sampai retak. Ini yang apa yang dikatakan oleh Bu Sri Mulyani bahwa tahun depan ini ancaman resesi ekonomi dunia. Dunia aja kena resesi, apalagi kita tidak kena. Kita ini sekarang sudah menganut open economy, Pak. Bukan close economy zamannya tahun 50-an. Kita itu open economy. Jadi apa yang terjadi di semuanya dunia terbuka, ini transparan semua, Pak. Ya, itu akan menghantam kita juga. Jadi saya kira kita sekarang posisi kita kuat, tetapi kita harus terus memperkuat, Pak. Karena untuk menghindari, tetapi untuk menghadapi. Nah, ibaratnya kalau kita sudah lihat di sana ada gulungan awan yang akan menerjang ke rumah kita, ya kita sekarang memperbaiki atap kita, ya pilar-pilar, dinding-dinding, kaca-kaca kita perkuat, gitu, Pak. Terus
saya mau nanya gini Pak, tadi kan Presiden juga Menteri kita Keuangan Bu Sri, bahkan Pak LBP juga kemarin pulang dari New York mengatakan kita harus menghadapi gelap lah dan lain sebagainya. Kegelapan dunia. Kita harus waspada semuanya. Nah, geopolitik Ukraina dengan Rusia dan juga yang lain dengan COVID semuanya sudah berdampak kepada kita. Tapi kita tetap bertahan. Saya lihat Indonesia lebih baik dari negara-negara lain sesuai dengan literatur atau jurnal yang saya baca, Pak. Nah, namun kadang-kadang ada bertanya masyarakat. Contohnya seperti gini. Kita mensubsidi sesuai dengan saya baca dari Presiden juga dari Menteri Keuangan kita mensubsidi. Tadi kan Bapak mengatakan kita harus kuat dalam ketahanan ekonomi kita. Yes, betul. Kita sudah mengeluarkan uang untuk subsidi energi kita. Kurang lebih 501 triliun. Tolong saya dikoreksi. Sekitar 502 triliun sekitar itu. Dikoreksi, Pak. Sekarang kadang-kadang masyarakat bertanya, apakah kuat kita untuk mensubsidi itu terus, Pak? Karena kalau itu nanti kita kolaps 3 bulan, 6 bulan ke depan atau katakanlah tahun depan, kita kan bisa kembali ke tahun 97, 98 atau bagaimana menurut Pak Enting? Jadi kita melihat ini Pak ya mengenai postur APBN kita. Ini kita juga harus melihatnya begini Pak, APBN itu kan sesungguhnya kan yang sekarang yang kita miliki ini kan juga warisan dari yang lalu-lalu Pak ya. Kalau mereka mewarisi yang baik kita kuat gitu kan. Tapi kalau mewarisinya bobrok ya kita juga sekarang ini kerepotan untuk memperoleh. Nah, dengan demikian juga kita ini nanti kan juga akan mewariskan APBN itu kepada generasi yang akan datang Pak gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita tidak hati-hati mengelola APBN ini, seandainya kita memberikan subsidi sebesar-besarnya, memang kita enak Pak, saya senang, Bapak juga senang Pak ya. Disubsidi terus ya. Tapi nanti yang menanggung itu adalah anak cucu kita, gitu Pak ya. Nah sebagai generasi yang bijak, mestinya justru kita harus mengamankan anak cucu kita, gitu Pak ya. Jadi oleh karena itu saya kira sudah tepat sekali bagaimana mengurangi subsidi ini Pak, supaya berkurangnya subsidi ini kan berarti memperkuat ketahanan ekonomi kita Pak. Kalau ketahanan ekonomi kita nanti 10 tahun lagi jebol, yang menderita kan anak kita Pak, ya kan? Cuman kadang-kadang ada begini berarti. Kita kurangi subsidi kita, jadi harga lebih tinggi. Kadang-kadang di-compare atau dikaitkan dengan, wah pendapatan kita gimana nih? Ini naik semua. Daya beli kita nggak kuat nih, gimana menurut Pak Ending ini, gimana Pak? Artinya begini Pak, ya memang perkembangannya itu sedang buruk Pak. Terus kita nggak bisa seperti seperti usual gitu loh, seperti biasa kan nggak bisa saja Pak ya. Kita juga mesti harus bersedia untuk menghadapi ini dengan segala kesedihan lah gitu ya. Tetapi bukan hanya kita Pak, banyak negara yang sudah kolaps kok Pak. Bahkan hampir nantinya kalau OECD memperkirakan sekitar 53 negara yang kolaps ya. Bayangkan aja Pak, Turki, Argentina, Sri Lanka, Venezuela ya Pak, Egypt Lebanon, Pakistan sudah inflasinya 80% ya. Suku bunga juga tinggi sekali. Jadi kita ini masih cukup kuat, tapi jangan komplisensi gitu Pak. Kita memperkuat terus Pak. Nah salah satu caranya ya kita harus bisa mengurangi subsidi Pak. Jadi subsidi dikurangi ini bagus untuk negara. Bagus untuk negara kita supaya kita punya pilar 2 ini, supaya penyangga ekonomi, ketahanan ekonomi kita itu kan ada di 2 pilar ini Pak. Ini supaya kuat Pak. Gitu Pak. Nah jadi sudah kita harus bersedia korban Pak untuk generasi kita yang akan datang Pak. Jangan sampai mereka yang nubur dinding dah. Gitu. Terus kalau dikatakan Pak itu kan yang akan kolab itu negara-negara lain, kita nggak kolab. Menurut Bapak memang benarkah kita begitu? Kita kuat sekarang ini kita kuat. Saya ambil aja Pak ya. Gimana kasih contohnya itu? Saya kasih contoh Pak ya. Cadangan devisa kita 137 atau 35 lah ya. Pak. Miliar US dollar Pak ya. 135 miliar US dollar kurang lebih seperti itu. Nah, jumlah itu Pak
kalau kita kaitkan atau bandingkan dengan international benchmark, ya, atau threshold, itu adalah suatu negara akan aman kalau punya cadangan devisa yang cukup untuk membiayai impor 3 bulan. 3 bulan, ya, 3 bulan. Jadi Anda harus punya buffer itu 3 bulan. Cadangan kita, cadangan yang dianggap aman, Pak, ya. Yang sekarang ini internasional loh, Pak. Internasional, Pak. Sekarang ini berapa kalau bulan? Sekarang ini kita kan sekitar 6 sampai 7 bulan. Aman, berarti, aman. Aman, ya, gitu. Kemudian kita juga lihat seperti utang kita yang sekarang semua orang geger mengenai utang. 7.000 triliun katanya kalau saya nggak salah, Pak. Itu kan sekitar external debt kita, Pak, ya. External debt kita itu sekitar 38% dari PDB. International benchmark itu 65 sampai 70%. Itu dianggap masih aman gitu, Pak, ya. Asal tidak melebihi itu dianggap sustainable kita. Nah, kita ini kan baru 39%. Jadi 7.000 triliun itu baru 30%. Ya, 39%-an lah jadi. Jadi kita masih punya 20% lagi, Pak. 20% lagi. Jadi kalau kita punya utang 10.000 triliun masih oke-oke aja gitu, Pak. Kalau situasi memburuk sekali, Pak, ya, kita harus mendapatkan pinjaman dari luar untuk memperkuat kita punya ekonomi. Kita masih punya cushion, Pak. Ini yang dimaksud dengan fiscal space. Fiscal space kita aman. Ini berarti kita pinjam uang itu masih aman, Pak. Masih aman kalau mau, tapi sebaiknya situasi seperti sekarang itu kita bertahan, jangan naik dulu. Supaya kita punya space itu tetap gede gitu loh, Pak, ya. Jadi bantalannya itu supaya cukup kuat, ya. Situasi kalau memburuk sekali kita harus masuk kita harus pinjam, kita masih dianggap aman gitu. Ini penting sekali. Nah, itu kalau kita melihat dari utang. Kemudian kalau kita lihat dari short term debt kita, utang jangka pendek kita. Itu kalau menurut ukuran internasional, kita harus punya cadangan devisa yang cukup untuk kalau orang yang minjemin kita tapi yang jangka pendek itu minta dikembalikan gitu, Pak, ya. Itu kita harus punya covernya itu 100%. Mampukah kita gitu, Pak? Nah, kita jauh, Pak. Jauh, Pak. Jauh. Jadi aman lagi. Hitungan kita, Pak, ya. External debt kita ini yang jangka pendek 53 triliun. Iya, betul. Ya. Sedangkan cadangan devisa kita 135 triliun. Miliar, ya. Sorry, tadi utang jangka pendeknya 53 miliar. Ya, Pak. Kemudian cadangan devisa kita 135 miliar. Jadi artinya kan far away dari cukup lah gitu, ya. Jauh mencukupi, tetapi sekali lagi jangan complacent, ya. Jangan kita tambah-tambah kalau perlu, Pak, ya. Nanti dulu lah. Nanti dulu, Pak, ya. Jadi kita punya cushionnya cukup kuat. Itu yang namanya dengan fiscal space, Pak. Fiscal space gitu. Dan ini, Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Kita kan sudah 7 presiden, ya, kalau saya nggak salah. Pak Jokowi yang ke-7 nih, ya, kalau kita hitung tuh ke-7. Ya. Kita punya utang 7.000 triliun. Ya. Apakah ini Pak Jokowi saja atau mungkin ada dari presiden pertama? Iya, itu kumulatif, Pak. Kumulatif, Pak, ya. Kumulatif. Tetapi begini, Pak, melihat utang. Ini memang kita harus hati-hati. Utang bukan sesuatu yang buruk, Pak, ya. Kita harus melihat bahwa utang itu adalah financing. Ya, dalam rangka memperbesar kue ekonomi gitu, Pak, ya. Kita lihat, kalau negara ya, Pak, ya, yang mempunyai masa depan cerah, ya, utangnya mesti gede, Pak. Mesti gede. Iya dong, Pak. Ya kan, Pak? Iya. Kalau kita lihat utang negara-negara yang mau ambruk, ada nggak yang mau beri utang, Pak? Kan nggak ada, Pak. Tapi kalau misalnya, sorry kok saya sebut misalnya, ya saya itu Jarum gitu, punya utang. Itu kan bank kan pada datang semua. Ini ada uang kan, silakan barang kan gitu. Karena masa depan saya cerah, Pak. Gitu, Pak, ya. Tetapi kalau saya usaha saya itu nggak promising. Siapa yang mau minjemin, Pak? Jadi sebenarnya utang itu juga indikator kita ini the future bagaimana gitu, Pak. Itu juga harus dilihat dari aspek sana. Kemudian juga kita harus melihat, ya, Pak, ya. Sekarang ini kita ini saya sedikit. Di dunia ini kan ada 3 rating agency, Pak. Rating agency yang top, Pak. Artinya reputasinya itu tidak pernah diragukan. Satu adalah S&P, Standard and Poor.
Dua adalah Fitch. Yang ketiga adalah Moody's. Ya Pak ya. Kita ini dapat investment grade Pak. Ya. Dan lebih bagus dan amazing nih. Dalam situasi begini mereka memberikan selain investment grade ya, mereka memberikan stable outlook. Jadi artinya masa depan Indonesia itu stabil. Ya, bukannya negatif outlook gitu ya. Tapi stable outlook. Nah, sekarang kita harus memperbaiki semua perekonomian kita supaya kita dapat positif outlook nanti Pak. Nah, semakin bagus lagi gitu loh Pak. Nah, semakin kita kuat. Confidence-nya semakin gede sehingga kita lebih mampu untuk menghadapi ini Pak. Kemelut global ini gitu Pak. Ya. Terus masalah ketahanan ekonomi kan Bapak bilang tadi kita itu kuat, kita tuh hebat. Nah, kalau kita lihat cadangan kita begitu masih banyak, Bapak bilang tadi ada 7.000. Nah, kalau kita lihat kan presiden kita ini atau Menteri Keuangan juga menyetujui mimpi dari presiden kita itu bahkan sudah dieksekusi bagaimana tentang infrastruktur, bagaimana dengan jalan tol, bagaimana dengan bandara dan sebagainya. Nah, menurut kacamata Bapak sebagai ahli riset, apakah itu tepat atau bagaimana menurut Bapak? Saya melihat Pak ya, selama ini Pak, semenjak kita mengalami krisis moneter 1998 sampai saat ini, kita lesson learn dari pengalaman dulu, kita mengeterapkan yang dikenal dengan prudent economic policy. Hati-hati sekali. Sampai sekarang saya masih melihat ini dipertahankan. Ya, jadi kita itu tidak sembarangan Pak, dihitung betul itu setiap penerimaan dan pengeluaran. Nah kemudian yang kedua, selain prudent kita terus melakukan structural reform, ya, reformasi struktural. Ya, sejak zamannya setelah kita kolaps karena moneter itu Pak ya. Nah kemudian yang terakhir saya melihat Pak Jokowi juga berani melakukan yang pembangunan infrastruktur. Nah, tetapi semua pakai perhitungan yang matang gitu Pak, pakai perhitungan matang. Jadi kombinasi antara tiga ini, prudent economic policy, structural reform sama infrastruktur ini, tiga ini berjalan bersamaan. Inilah yang membuat kita membuat kita ini dapat apresiasi yang cukup bagus dari tadi rating agency, kemudian juga dari IMF. Ya, IMF kan melakukan apa yang dikenal dengan Article 4 consultation. Kita kan mendapatkan assessment yang bagus lah. Policy kita sudah tepat, hati-hati dan sebagainya. Utang luar negeri kita itu sustainable. Itu. Nah, itu kira-kira lebih policy mix kita ini boleh dikatakan di tangan profesional yang mumpunin lah gitu. Karena di situ dikatakan Pak Jok, menurut kadang-kadang ada ahli-ahli itu kurang baik kata dia ya kan, apalagi IKN. Katanya itu kan pemborosan lah segala macam, uang kita begini baru COVID, kita minjem sana minjem sini, itu yang membuat ketahanan ekonomi kita jadi lemah menurut Bapak gimana kira-kira? Saya senang sekali Pak Es menyinggung mengenai IKN Pak. Ini kan penuh kontroversi. Karena itu rame terus Pak, heboh Pak. Bagi saya Pak sebetulnya saya sederhana aja. Suatu ibu kota itu kan harus betul-betul bisa running Pak. Ibu kota loh Pak ya. Itu 365 hari dalam 1 tahun. Ya kan? 24 jam. Nggak boleh Pak ibu kota itu lumpuh 1 hari aja, nggak boleh nama ibu kota Pak. Jadi Bapak kan tahu mengenai COVID ini kan nggak ada Pak, ibu kota di lockdown itu kan nggak ada Pak. Masa ibu kota di lockdown kan? Sama aja negara itu kan nggak punya pemerintahan kan. Cina kan ada namanya lockdown, shutdown sama slowdown Pak. Ya paling slow down aja deh gitu ya. Supaya tetap berfungsi. Nah sekarang Bapak lihat, kan pernah kita ngalami Jakarta tuh banjir selama 1 minggu Pak. Pernah Pak. Berapa tahun yang lalu ya, tahun 2006 banjir yang gede sekali itu Pak. 10 tahunan itu banjir gitu. Itu bagaimana Pak? Negara tidak punya ibu kotanya tidak berfungsi Pak. Jadi menurut saya memang harus pindah. Harus pindah. Nah kalau kita ngomong pindah,
tunggu situasi membaik, Pak. Believe me, nggak pernah Pak situasi membaik itu nggak pernah. Nggak pernah. Harus ada keberanian. Harus ada keberanian. Saya kasih contoh kepada Pak Es. Cina. Ya, luar biasa pembangunannya. Apakah dia Deng Xiaoping itu nunggu dulu, wah Cina nanti tunggu dulu ya situasi membaik saya baru pembangun? Enggak loh Pak. Tahun 78 itu dia membuka Cina itu ketika Cina itu adalah dalam situasi miskin sekali, Pak. Miskin sekali. Tapi dia punya gut, Pak. Punya kemauan. Dia bisa mendorong seluruh masyarakatnya untuk, ayo kita bangun. Nggak, jangan nunggu deh. Jadi ada kalimat kekompakan, membangun. Oh ya, kohesi kan, Pak. Kohesi. Nah ini harus kita bangun, Pak. Saya kagum sekali, Pak, melihat Cina itu. Dari sama Sudan aja Cina lebih miskin loh Pak. Hampir saat itu ya. 70% dari orang miskin di dunia itu ada di Cina Pak. Ya Pak. Tetapi ya sudah, ayo kita bangun dong. Jangan tunggu situasi enak baru bangun nggak datang. Nggak ada keberanian, nggak ada inovasi Pak ya. Nggak akan datang Pak. Kalau Bapak mau berusaha ya sekarang itu. Jangan tunggu-tunggu nanti sudah ini. Tapi kadang-kadang banyak orang mengatakan ya kecuali uang kita sudah banyak dulu Pak. Jadi itu kurang benar juga itu ya. Kalau saya sih saya tidak menganut prinsip itu Pak ya. Saya selalu ya apa adanya, kita kerja keras dong Pak. Disiplin, kohesif ya. Itu semua kita galang. Masa nggak bisa sih Pak? Kan bisa Pak. Berarti pengamat-pengamat ini ada yang cara meninjaunya dari pandangan dia masing-masing atau tinjauan masing-masing Pak ya? Itu terserah Pak ya. Tapi kalau saya melihat kalau Anda ada kemauan, ada tekad ya Pak, ada usaha ya. Terus kerjasama yang baik ya. Bersatu padu bisa kok. Bisa semua. Kita jangan buat gaduh terus aja Pak ya. Kalau saya Pak sekarang gini Pak. Ketahanan ekonomi kita bagus. Namun kadang-kadang ini apa saya jumping apa di luar. Tapi jangan komplasensi loh Pak ya. Ini ketahanan kita bagus, jadi kita harus kompak semua. Tapi kalau dikaitkan dengan misalnya banyak kebocoran, korupsi dan lain sebagainya, apakah mempengaruhi nggak dengan ketahanan ekonomi kita Pak? Oh ya jelas dong Pak. Itu penyakit yang harus kita sama-sama harus mengatasi gitu Pak. Tapi ya tidak semudah itu Pak. Sekedar ngomong terus Cina yang hebat begitu aja juga masih banyak bocornya toh Pak. Masih banyak bocor. Ya, masih banyak bocornya. Jadi memang tidak gampang, tetapi institutional building itu penting Pak. Ya kan. Kita kan apalagi Bapak kan masih ingat tuh apa? Reformasi birokrasi Pak. Reformasi birokrasi itu. Jadi institusi itu harus kita jangan Pak misalnya pembangunan jalan ini tapi institusi kita ini lemah. Ini harus berbarengan, Pak. Berbarengan. Jadi pemberantasan korupsi itu harus tetap dijalankan, Pak ya, karena kan uang kita juga semua itu, Pak ya, yang diambil, Pak ya. Jadi institutional building sama pembangunan itu harus hand in hand, Pak. Kalau kita hanya bangun-bangun tapi institusinya bobrok semua, ya Pak, tidak profesional, ya ini juga nanti ambruk, Pak, gitu. Nah, jadi ini seru Pak masalah ekonomi kita ini. Terus saya lihat kan Pak gini. Ada dikatakan presiden kita bahwa kita itu nanti tahun 2030 kita akan mendapatkan ekonomi yang tinggi dari digitalisasi Pak. Digitalisasi 2030 kita semua UMKM akan dapat dari sana. Setelah digitalisasi kita akan bertambah sekian. Nah, tahun 2030 berarti 6 tahun lagi. Menurut Bapak gimana? Itu apakah dengan digitalisasi itu bisa dari pandangan ekonomi? Kalau kita tidak digitalisasi sekarang, Pak, kita akan ditelan oleh bangsa-bangsa lain, Pak. Bangsa-bangsa lain, Pak. In the future itu semua digitalisasi semua, Pak ya. Terus kita itu nggak bisa lagi, Pak. Bapak robotisasi, kemudian artificial intelligence, big data dan sebagainya. Kalau kita tidak bergerak ke sana, ya kita ini ketelan, Pak, betul-betul ketelan, Pak. Negara mana mungkin Bapak bisa kasih gambaran supaya pendengar atau podcast kita ini bisa didengar? Oh, kira-kira negara mana Pak digitalisasi yang paling the best di dunia atau mungkin yang 5 besar dunia menurut Bapak? Kalau saya, Pak sekarang ini yang betul-betul awareness mengenai sana itu hanya 2 negara, Pak.
2 negara dari sekian ratus negara. Oke. Ya. Itu yang jelas adalah Amerika. Ya, dengan Silicon Valley-nya. Ya, dan Cina dengan Shenzhen. Ya. Dan ini Cina mati-matian ini. Dia harus menang, harus apa itu digitalisasinya itu harus. Kalau enggak ketelan lah gitu ya. Ya ketelan. Tapi ya saya lihat tentunya di sini kemudian ada second layer seperti Eropa, Jepang dan sebagainya, tentunya juga mengarah ke sektor sana Pak ya. Karena 2030 Presiden mengatakan kita digitalisasi harus sudah mempunyai nilai tambah sekian kali dari yang sekarang ini Pak. Nah, di mana itu Pak? Mungkin Bapak pernah tahu di mana udah kita mulai? Dari mana kita mulai? Jadi UMKM katanya kalau nggak salah. Yang penting itu Pak ya kalau menurut saya adalah bagaimana mengubah mindset masyarakat kita adalah bagaimana mencintai science and technology. Itu kunci sekali. Kita sekarang kita kan masih di level 73-an kan gitu Pak ya. Betul. Cina semuanya ada 3 kan itu kan ada matematik, language sama apa gitu ya. Dia kan on top semua itu 3-3-nya. Nah, inilah homework kita Pak. Bagaimana membuat masyarakat kita itu gandrung pada science and technology. Teknologi ya Pak. Nah inilah jadi tugasnya Nadiem itu nggak enteng itu, nggak berat sekali itu Pak. Tapi mindset ini harus kita galang Pak. Tapi saya melihat Pak milenial kita ini anak-anak milenial ya, memang gandrung ke sana Pak. Gitu. Nah, ya tinggal sistem pendidikan kita harus bisa mengarahkan science and technology itu memegang peran besar dalam. Terus kalau kita bicara tahun 2045 kita akan menjadi negara 5 besar di dunia masalah ekonomi dan lain sebagainya. Menurut Bapak gimana itu? Oh itu yang kalau tidak salah analisa dari PricewaterhouseCoopers Pak ya. Iya. Gimana itu? Saya kira very logic. Dan tapi Presiden udah menyampaikan juga Pak. Ya. Itu very logic karena dia melihat size dari negara ini, ya kan baik apa wilayahnya maupun jumlah penduduknya Pak. Ya. Kan tidak mungkin Pak seperti Australia yang begitu size-nya gede sekali tapi penduduknya cuma 20 juta gitu kan. Ya enggak mungkin ya. Kita 275 ya. Tentunya kita bisa potensi sekali untuk menuju ke sana Pak. Asal tiap tahun kita bisa menjaga grow kita itu 6-7%-an gitu loh Pak ya. Sehingga kita bisa masuk ke sana. Oke Pak. Terus gini Pak, kan kita tadi sudah Bapak tadi kita agak kembali sedikit Pak. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa subsidi itu bukan dihapus, itu untuk kita bergiat Pak. Nah, menurut dari kacamata Bapak atau dari pengalaman Bapak, dengan kita subsidi dikurangi, rakyat kita ini, masyarakat kita ini gimana Pak? Yang dengan pendapatan di bawah ini menurut Bapak gimana Pak? Begini Pak ya, subsidi ini penting Pak. Penting Pak. Karena masyarakat kita ini kan ada kelompok masyarakat yang memang tidak bisa produktif lagi. Katakan saya sudah pensiun, ya kan? Kemudian orang yang memang lahir cacat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini harus disubsidi Pak. Kan kalau ada salah fakir miskin itu kan, itu kan konstitusi kita. Jadi subsidi perlu, tapi targeted Pak. Harus kepada orang-orang yang ini gitu. Jangan orang yang tidak butuh dikasih subsidi. Ya nggak benar dong Pak, gitu Pak. Jadi saya tetap mempertahankan subsidi itu penting, tapi kepada memang masa saya umur sudah 70 kok suruh bersaing sama orang yang umur 40 kan nggak mungkin Pak ya. Nah jadi ini harus di take care oleh negara dalam bentuk subsidi Pak. Nah tetapi orang-orang yang masih produktif ya dipecut supaya kerjanya keras kan gitu Pak ya. Jangan dikasih subsidi gitu ya. Karena lebih seperti itu Pak. Jadi memang harus targeted Pak ya. Targeted kepada masyarakat yang memang harus kita tolong. Janda-janda misalnya. Fakir miskin yang cacat fisik maupun mentalnya gitu. Ya masuk suruh dia, "Ayo kamu bersaing dong kerja keras." Ya enggak bisa dong Pak. Gitu. Kita kalau nggak salah kita memberikan subsidi banyak sekarang Pak ya. Ada yang 600.000 per bulan, ada berapa BLT itu? Kan, bantuan langsung tunai ya, bantuan tunai. Itu saya kira tepat sekali Pak. Tepat itu Pak tepat ya? Pak.
Ya, jangan terus ada pikiran bahwa itu untuk kepentingan ini itu. Untuk kepentingan itu 2024. Ini kan konstitusi, Pak. Iya, konstitusi. Orang yang memang disable ya harus dibantu dong. Kan gitu. Tapi Pak, itu bukan dimanjakan sebenarnya, Pak, bukan. Enggak dong, lain, Pak. Lain, Pak ya. Ya orang sudah umur 80 masuk suruh compete di pasar lagi. Ya enggak dong, enggak bisa dong, Pak. Itu harus ditanggung sama negara. Ya contohnya orang yang lemah mentalnya, ya lahir cacat mentalnya, mosok suruh ya dibiarin aja, ya nggak bisa. Tinggal kembali kepada kekuatan ekonomi kita mendukung itu ya, Pak ya. Itu, Pak ya. Terus kalau ini, Pak, kita ini kan masalah pajak kita ini kan nambah tahun nambah naik, nambah tahun nambah naik. Kadang-kadang ada orang bertanya begini, Pak, loh, kok negara ini mengandalkan pajak? Apakah itu benar atau kurang tepat menurut Bapak? Kok kita mengandalkan pajak? Kok nggak bisa dari sektor lain gitu? Gimana menurut pengalaman Bapak sebagai riset, Pak? Ya, memang penerimaan negara itu harus dari pajak, Pak. Utamanya pajak, Pak ya? Harus dari pajak. Dari pajak, oke. Yang kalau enggak mau dari mana, gitu, Pak? Ya, Pak ya. Ya bisa saja dari dari kontribusi keuntungan dari BUMN. Tapi sebetulnya kecil itu, Pak ya. Bukan masalah kecil. Harusnya yang mengenerate keuntungan itu adalah private sector gitu. Private sector. Dan nanti mereka bayar pajak kepada negara kan gitu kan. Kita tidak usah ini, Pak ya. Kalau kita lihat di Eropa itu kan pajaknya juga 75%, Pak. Betul. Jadi ya tapi kita kan belum mampu sampai ke sana gitu, Pak ya. Belum mampu. Nah, ini saya kira nanti homework-nya keuangan ini penting sekali bagaimana menaikkan tax ratio kita kan. Supaya tapi situasi sekarang ini kalau menurut saya ya ekonomi kita paralisis akibat COVID, atau harus dihantam lagi dengan pajak kan juga tidak mungkin. Pelan-pelan lah kita naikkan. Jadi memang ekonomi kita ini yang paling parah pada saat COVID ini, Pak ya. Kita butuh vaksin, kita butuh segala-galanya, infrastruktur. Saat itu kita belum, katakan tanda petik, belum begitu siap ya, Pak ya. Tapi kalau ngomong Bapak belum begitu siap, memang ini unprecedented event loh, Pak ya. Sesuatu yang maksudnya apa itu, Pak? Unprecedented itu kan sesuatu kejadian yang belum pernah kita ngalami. Kalau sudah pernah kita ngalami, saya bisa tahu, oh nanti kesalahan ini. Tapi ini kan unprecedented, kita dari nol, jadi sehingga kemungkinan salah itu gede. Tetapi yang penting kan koreksinya, Pak. Kan kita kan cepat sekali koreksinya. Bahkan kita nggak seperti negara lain, kita udah tenang ini sekarang, Pak ya. Tenang, Pak. Ya. Bahkan saya melihat nginjak rem dan gasnya itu ya bagus ya. Kapan digas, kapan direm. Nah, ini kan bagus sekali gitu ya. Ini saya melihat penanganan COVID dan menggerakkan ekonomi untuk tetap tetap gerak gitu ya. Itu saya kira bagus, Pak. Rem dan gasnya itu pas, Pak ya. Pas gitu loh, Pak ya. Jadi memang kadang-kadang ya orang aja menganggap apa ini maunya ini, apa ini maunya. Kita tidak bisa seperti Cina, Pak. Dia punya kekuatan uang yang gede, Pak ya. Sehingga dia bisa rem benar-benar gitu kan ya. Dia langsung lockdown semua, Pak ya. Gitu ya. Tapi dia punya kan reserve-nya kan gede, Pak. Kita cukup gede tapi kita tidak mampu, Pak, kalau harus di rem semuanya ya. Tapi permainannya bukan permainannya, pengaturannya bagus lah. Pengaturan bagus ya, dengan level 1, level 2, level 3, level 4, Pak ya. Kapan dilepas, kapan direm, nah itu. Jadi sebenarnya Pak Jokowi presiden kita dengan menteri-menterinya menghadapi COVID ini kayaknya dapat apresiasi ya, Pak ya, dari dunia, Pak. Yes, termasuk ya kalau sana nomor 5 ya, Pak ya. Nomor 5 seandainya pun orang luar tidak merasa nomor 5, tapi saya sebagai warga negara Indonesia saya merasa kok aman kok, tepat lah ya. Begitu cepatnya mengambil putusan ya, mendatangkan vaksin, sementara negara lain orang masih kebingungan, ini kita sudah penduduk segini banyak, Pak ya. Iya, sudah cepat. Jadi kalau gitu, kalau saya lihat presiden kita ini berhasil, menteri luar negeri kita, ya diplomasi politik kita hebat. Ya, menteri keuangan, ya. Menteri keuangan kita hebat. Mungkin siapa yang ditunjuk itu siapa, kalau nggak salah Menteri Menko Marves ya, yang ditunjuk masalah COVID ini. Sampai dibilangnya apa itu? Jadi menteri segala urusan katanya. Ya kalau memang bisa ya kenapa kau mesti tidak boleh kan gitu, Pak ya. Jadi kalau memang bisa menyelesaikan. Menyelesaikan ya. Siapa saja, Siapa Pak ya. aja tidak jadi masalah menurut saya. Jadi kalau menurut Bapak, ekonomi kita
2023 sampai 2024 aman? Saya tidak berani mengatakan aman, Pak ya. Okay. Jadi kalau kita ngomong mengenai ketahanan ekonomi, itu kan pertama kita melihat vulnerability ekonomi kita. Okay. Ya kan, Pak? Selama ini saya melihat semenjak kita 9798 kita ini terus menekan vulnerability kita. Ya, Pak. Jadi kerawanan, kerentanan ekonomi kita itu kita, ya, Bapak bisa melihat perbankan itu kan juga modalnya harus kuat, pengurusnya harus orang yang baik dan seterusnya. Begitu, nah ini langsung kena punishment. Jadi vulnerability itu kita tekan ini sampai sekarang masih terus dilakukan, Pak ya. Kemudian di sisi lain coping ability. Ya. Jadi kemampuan kayak angkatan Bapak kan mantan angkatan laut, Pak ya. Coping ability Bapak itu kan berapa kapalnya, berapa meriamnya. Ini kita terus, Pak. Ya, ini ada di fiskal sama moneter. Ini kelihatannya kalau coping ability-nya naik, vulnerability-nya turun, berarti kita kuat, Pak, menyangga ekonomi sehingga resiko kita bisa kita mitigasi lah resikonya. Ya, mitigasi betul, Pak. Tetapi sekali lagi, saya tidak mau complacent gitu ya. Rasanya puas diri nggak boleh, Pak. Ini bahaya sekali situasi. Sehingga peringatan Presiden, peringatan Menteri Keuangan, Pak Luhut dan sebagainya itu saya bisa ngerti. Bukan menanamkan pesimisme, tapi memang luar biasa loh, Pak ini. Jangan dianggap bahwa apa yang terjadi di dunia ini hanya 1-2 tahun, puluhan tahun, Pak, nanti, Pak. Ya, saya mengikuti wawancaranya Menteri Luar Negeri Singapura yang dia mencerminkan, coba menggambarkan situasi dunia itu, dia mengatakan ini akan berlangsung lama ini. Bahkan kelaparan udah ada mulai di mana-mana. Oh iya, ada di mana-mana, Pak. Ya, kelaparan. Di mana-mana. Kita belum ada kelaparan ini. Iya, ya. Tetapi cushion kita harus perbesar terus, Pak. Okay. Ya, jangan tuh mana ada APBN surplus, dipakai dong untuk subsidi. Nanti dulu, Pak. Kalau ada COVID lagi, gimana apa? Dari mana Menteri duitnya? Keuangan Bu Sri harus kuat nih ya. Harus kuat, Pak. Nah, masyarakat harus ngerti, Pak. Oke. Masyarakat harus ngerti. Ya, sekali lagi, bisa kita pakai, Pak, 106 triliun itu kita pakai untuk subsidi. Tapi nanti kalau begitu ada COVID yang baru, dari mana duitnya? Iya. Ya kan, Pak? Jadi kita harus punya cushion yang kuat. Ini apa yang saya katakan ini sebetulnya, ya saya tadi awalnya mengatakan World Economic Forum di Davos itu sudah mengingatkan, Pak. Nanti banyak negara yang hancur, Anda tidak punya payung lagi untuk cantelan, Anda harus pakai kekuatan diri sendiri, gitu, Pak. Tidak main-main, Pak. Tidak main-main. Oke, terus begini, Pak. Tadi ada kalimat yang menarik, Pak. Kan Presiden sudah mengatakan kita itu 2023 harus waspada. Bahkan istilahnya apa itu saya lupa ada di media itu terjun atau apalah gitu. 2003 itu kita atau mungkin kencangkan ikat pinggang atau apalah gitu. 2023 dan harus waspada. Kira-kira, Pak, kan tadi Bapak udah mengatakan cadangan kita semuanya tapi jangan boros. Masyarakat kita ini apa yang harus dia kerjakan? Misalnya contohnya gini, Pak. Lah, bahan bakar naik. Nah, jadi ekonomi kita katakanlah agak berkurang. Mungkin saya kadang-kadang suka ngobrol sama teman-teman. Ya kita kurangilah, kita pakai mobil mungkin gitu, Pak ya. Misalnya kita biasanya jalan-jalan terus, ya kita kurangin, mungkin begitu. Gimana? Lebih rasional. Nah, supaya kita ini siap. Tadi kan Bapak mengatakan kita panjang ini. 2023 mungkin 2024. Nah, 10 tahunan, Pak. 10 tahunan. Nah, kita harus bersama-sama kompak harusnya, Pak ya. Iya. Nah, jangan kita buat gaduh. Kita buat gaduh. Demo di mana-mana kan nggak tepat juga, Bro. Ya, itu Pak? Kan social cohesiveness-nya ya, Pak ya. Yang harus kita galang sekarang ini gitu, Pak ya. Semua harus memahami situasi bahaya sekali, Pak, global ini gitu. Jadi bukan maunya pemerintah kita, Pak ya. Iya, bukan, Pak. Mensengsarakan kita naik sana naik sini. Bukan itu, Pak ya, tapi kita bagaimana memberi peringatan dini supaya kita itu siap untuk 2-3 tahun, 5 tahun ke depan gitu, Pak ya. Linkstra kita ini buruk. Linkstra kita, Pak ya. Lingkungan strategi kita ini akan menuju ke buruk gitu. Jadi pertarungan Amerika Cina ini panjang loh, Pak. Panjang sekali gitu, Pak ya. Saya barusan baca artikel yang menarik sekali bahwa
bahwa end game-nya itu bagaimana? Iya. Ya, end game antara China sama US itu bagaimana? Bisa Amerika menang, Cina kalah. Bisa Cina menang, Amerika kalah. Bisa dua-duanya babak belur. Bisa dua-duanya salaman, Pak. Salaman. Kita bisa salaman. Tapi untuk menuju ke sana itu panjang, Pak. Panjang, Pak. Ya. Amerika kelihatannya maunya Amerika menang, Cina kalah. Sekarang juga. Ya, jadi dia mau quick win. Quick win. Cina merasa bahwa tidak mungkin Cina menang, Amerika kalah. Tidak mungkin Cina menang, Amerika kalah. Kekuatannya, ya, kekuatan finansial, kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi. Cina tidak punya mimpi ke sana, kurang lebih. Nah, mungkin yang akan digiring oleh Cina itu adalah lus-lus dulu, Pak. Lus-lus. Sama-sama babak belur gitu, Pak. Nanti kalau sudah sama-sama babak belur, baru ya wis lah, damai-damai aja. Tapi berapa tahun dulu babak belur? Ini lama, Pak, Pak. Dan itu dampaknya ke negara-negara lain, apalagi kita kan dekat sekali dengan Cina, Pak. Ya. Jadi, tapi ini lama, Pak. Ini lama. Ya. Jadi memang menarik, Pak, kalau kita ngikuti geopolitik sama geoekonomi. Ada satu lagi, Pak. Sekarang kan semua suku bunga naik dan sebagainya naik. Ini dampaknya menurut Bapak sebagai riset kepada, ya katakanlah ekonomi lemah ke bawah itu apa, Pak? Atau medium ekonomi ini apa dampaknya? Bahkan ini akan terus. Amerika udah naik loh, Pak, sekarang. Udah naik, 75 basis point lagi. Saya lihat media kemarin, kita akan naik juga, Pak. Ini menurut Bapak gimana? Dampaknya kepada masyarakat kita. Jelas tidak mengenakan, Pak. Itu sudah pasti. Tetapi tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Kalau enggak kita bisa kebobolan habis-habisan, Pak, begitu, Pak. Karena interest rate differential kan harus kita jaga, kan gitu, Pak. Interest rate differential kita jaga supaya orang tetap menanamkan di Indonesia. Lah kalau Amerika naikkan, kita tidak naikkan, berarti kan daya tarik Indonesia kan berkurang. Jadi kita harus mengimbangi terus, Pak. Nah, tetapi kalau menurut saya masih ada cara lain ya untuk tidak terlalu one to one, kan dia naikkan 25 kita naikkan 25. Kita jangan mengikuti itu, Pak. Iya jangan. Betul. Kita masih punya cara lain. Misalnya structural reform, Pak. Reformasi struktural. Menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah tempat yang nikmat dan nyaman untuk orang investasi. Nah, orang yang datang, Pak. Nah, sehingga tidak perlu harus head to head menaikkan suku bunga gitu, Pak. Tapi kita bisa memberikan suatu confidence yang lebih bagus kepada investor untuk memasukkan dana ke Indonesia gitu. Nah, berarti ada kalimat mungkin seperti ini, Pak, ya. Agar regulasi atau politik di negara kita ini harus nyaman dan aman bagi investor, Bagi investor, Pak, ya. Oke, ini sebenarnya harus diciptakan, karena situasi lingkungan strategik lagi begini sekarang, Pak, ya. Oke, Pak. Jadi tidak adu di moneter saja, tetapi adu di sektor realnya, Pak. Jadi reformasi. Menurut Bapak, ahli-ahli ekonomi kita atau menteri-menteri kita ada pemikiran ke sana? Oh, jelas, Pak. Pasti jelas, ada, Pak, ya. Tetapi kan kadang-kadang ya ada masyarakat yang merasa dirugikan gitu ya. Kadang-kadang yang dirugikan ini demo lagi, nanti demo gimana terus, gitu ini, Pak? Gitu loh, Pak, ya. Tapi ya kalau menurut saya ya tidak pernah suatu policy itu menyenangkan semua pihak, Pak. Setuju, Pak. Jadi harus firm, Pak, pemerintah firm. Gitu. Jangan terumbang-ambing oleh ya situasi seperti itu. Kemudian juga kaum intelektual ya jangan manas-manasi, Pak. Itu ya kadang-kadang juga. Ya kan? Jangan demo lah, Pak, ya. Kita udah capek ngeliat demo. Iya. Kok semua pemerintahan kan nggak ada yang mau menyengsarakan atau memperburuk ekonominya, kan nggak ada, Pak. Gitu. Jadi memang semua ini kejadian diakibatkan oleh geopolitik, Pak, ya. Geopolitik, geoekonomi. Perang di sana, perang di sini. Ukraina ini, Cina sama Taiwan lagi rame terus. Ditambah dengan COVID lagi, Pak, ya. Pengeluaran begitu banyak semuanya. Betul. Belum lagi pemerintah mensubsidi supaya masyarakat tenang semua, Pak, ya. Tetapi harus targeted, Pak. Iya.
Ya, jangan subsidi sembarangan ini enggak. Targetin kepada yang benar-benar Pak ya. Betul-betul butuh. Oke. Orang yang butuh gitu Pak. Oke, jadi semua ini sudah berjalan, katakanlah tanda petik bagus. Namun ya, ada pengertian. Pesan Bapak kepada masyarakat kita apa ini Pak? Ya. Kan Bapak sudah suka riset tuh. Kalau orang suka riset itu, riset ABCD, oh solusinya begini, oh ini harus begini, gimana Pak? Ya kalau menurut saya cuma very simple kok Pak. Ya memahami lah. Ada pemahaman lah gitu ya. Kalau ada pemahaman, mengerti, ya memang situasi yang buruk Pak. Situasi buruk Pak ya. Buruk, ya. Jadi kita harus kompak Pak. Harus kompak ya. Ibaratnya kalau saya kalau sedang kekurangan duit ya saya ngomong sama anak saya tuh, ya mulai sekarang uang jajannya saya kurangi ya gitu ya. Nah itu kan ya seperti itu, simple aja lah dalam kehidupan kita ini. Ya misalnya tadi kan masalah BBM naik, ya udah. Ya kita, rasional Pak. Nah, janganlah yang tadinya kita satu mobil 3 orang. 3 orang, yang tadinya 2 mobil jalan semua, ya 1 mobil jalan Pak ya. Jalan 1 mobil diisi 3-4 orang. Iya begitu. betul. Jadi rasional lah. Iya Pak. Mungkin kita jalan-jalan kemana-mana kurangi dikit ya. Untuk 1-2 tahun ini gitu Pak. Gimana kira-kira Pak? Ya betul. Lebih rasional lah. Lebih rasional Pak ya. Dan selalu bersikap bisa mengerti, memahami lah gitu. Bisa memahami Pak ya. Bisa. Dan ingat ya bahwa kita hidup bukan untuk kita saja, tapi generasi yang akan datang. Juga perlu kita proteksi Pak. Gitu. Kalau kita habis-habisan sekarang, nanti mereka ya contohnya Venezuela itu Pak paling gampang Pak. Venezuela itu udah bangkrut benar Pak ya? Sudah tutup. Karena saya mau menyebutkan suatu negara, tapi saya tidak usah sebutkan nama negara itu Pak ya. Ya begitu melimpahnya penerimaan minyak ya. Tapi kemudian rakyatnya udah nggak usah bayar pajak ya. Boros lah istilahnya, boros sekali. Ya. Kan habis nanti. Habis Pak ya. Ketika habis terus anak cucunya bagaimana? Ya kan? Nah, tapi mungkin negara itu sudah mulai ada kesadaran, Pak. Kesadaran supaya perempuan boleh kerja, ya kan? Nah, terus jangan semua ekspatriat, tapi rakyatnya juga harus bisa menjadi lawyer, accountant, dokter gitu. Kok semuanya ekspatriat ya? Begitu nanti kita habis, ekspatriatnya juga pulang, Pak. Pulang dia, siapa yang mengelola? Siapa yang mengelola gitu. Ini memang penting, Pak. Ya, kalau menyenangkan terus ya enak, tapi nggak seperti itu, Pak. Running gap. Terus satu, Pak. Ini kan kita harus survive nih, Pak ya, 2023, 2024. Terus menurut Bapak, kira-kira pakar-pakar ekonomi kita paham betul nggak dengan situasi ini? Terus dia juga sudah membuat apa istilahnya Pak? Solusi yang terbaik? Ya kalau saya sebetulnya yang kita bicarakan tadi itu kan sebetulnya kan very basic rasional saja kan ya. Mestinya yang ngerti lah ya. Apalagi ekonom itu kan juga ya belajarnya kan seperti itu. Gitu, Pak, yang penting jangan ada ekonom A, ada ekonom B, akhirnya cuman ini berbuat, ini bilang itu nggak bagus, ini berbuat, ini nggak bagus. Jangan begitu ya Pak ya. Ekonomi itu kan ada cost and benefit, Pak. Cost and benefit. Jadi jangan ngomong cost-nya terus gitu, Pak ya. Kalau kita ngomong cost-nya terus kan kayak loh ini kok bodoh banget sih, ya kan? Tapi kita nggak pernah mau ngomong benefitnya, Pak. Dan tidak laku kalau ngomong benefitnya, kan gitu. Jadi mestinya cost and benefit, Pak. Kalau benefitnya outweigh cost-nya, ya kita ambil putusan itu, Pak, gitu, Pak, ya. Itu kan nggak mungkin, Pak. Cost-nya lebih tinggi dari benefit, tapi masih ngambil putusan seperti itu kan ya menteri apa itu kan gitu, Pak, ya. Saya kok masih paling gampang ekonomi itu adalah cost and benefit analysis, cost Pak. and benefit analysis. Ya. Kita dalam hidup sehari-hari juga cost and benefit analysis. Gitu, Pak. Pak. Tidak sadar loh. Betul. Ya kan? Gitu. Betul, Pak. Jadi kita benar-benar harus ya gimana ya? Puasa lah ya kasarnya gitu, Pak ya. Puasa dikit lah kita ini untuk menghadapi ini. Kalau punya uang ya makan daging wagyu ya. Wagyu. Ya, kalau tidak punya uang ya jangan wagyu dulu, Pak. Iya, Pak. Jadi saya lihat kita sudah mengupas tentang ketahanan ekonomi kita. Menurut Bapak tadi saya lihat ketahanan ekonomi kita ini masih di rel, Pak ya. Masih bagus semua, Pak ya. Sejauh kita kompak, Pak ya. Atau mungkin gini, Pak, sebelum ditutup, Pak.
Yes. Ini kan semua berpesan kepada katakanlah pemerintah kita, kepada masyarakat kita, apakah level atas, tengah, bawah. Bapak pesan apa Pak supaya kita bisa menghadapi ini semuanya? Mungkin ada, karena Bapak sebagai riset, coba ada pesan sebelum kita tutup kita punya acara ini. Pesan Bapak. Sekali lagi, ya Pak ya. Kita ulangi nggak apa-apa Pak, biar semuanya ingat lagi nih Pak. Ingat ya Pak ya, kalau kita akan memasuki zaman kegelapan Pak. Kegelapan. Ini harus kita sama-sama tahu gitu Pak ya. Justru zaman kegelapan ini penuh dengan lingkungan strategi kita itu sangat bahaya untuk keselamatan ekonomi kita. Nah, kalau menurut saya satu-satunya ya, saya setuju dengan World Economic Forum, perkuat ketahanan ekonomi. Ya kan? Kalau udah ada sendiri siapa sih? Ya kalau namanya perkuat ketahanan ekonomi kan juga sesuatu yang harus ada pengorbanan, Pak. Ya, pengorbanan ini ya harus kita tanggung, Pak. Siapa lagi kalau udah kita tanggung gitu, Pak ya. Tapi kita harus ingat, semua yang kita tanggung sekarang ini semuanya adalah untuk juga generasi kita yang akan datang. Kita bisa kok, Pak. Saya cetak duit terus, tapi nanti inflasinya kan anak saya yang nanggung, Pak. Nanggung semua, Pak. Habis ya gitu. Kan? Mereka yang kebentur dinding. Saya sudah enak-enak, Pak, gitu. Inflasi kita berapa sekarang, Pak? Ini? Inflasi kita kan masih pada angka 4,5%, 5%. Amerika 9 apa 11 sekarang, Pak? 8,3 ya. Kalau Bapak lihat kayak Turki, kemudian Tunisia, Egypt, Mesir, wah 80%-an itu. 80, Pak, ya, sudah gila sekali gitu, Pak ya. Saya kembali bahwa ini kita memanage ekonominya kalau menurut saya proper. Proper. Nah, ini yang harus diteruskan gitu. Satu lagi, Pak. Tadi kan Bapak bilang ketahanan ekonomi kita, Pak. Kan ketahanan ekonomi itu bukan uang aja sebenarnya, Pak. Mungkin ada apa lagi, Pak? Mungkin ekonomi mungkin termasuk kita punya pangan dan lain sebagainya. Sektor-sektor apa aja, Pak? Kira-kira di luar tadi fiskal dan lain supaya kita lebih kuat, Pak. Apa kira-kira, Pak? Ya, kalau saya melihat, Pak ya, yang harus hati-hati kita sekarang ini adalah menjaga cadangan devisa. Ya, itu harus kita betul-betul hemat betul, Pak ya. Karena itulah bisa kita gunakan untuk mengimpor gandum, untuk mengindikan kalau seandainya ada shortage gitu, Pak ya. Jadi cadangan devisa ini bisa oleh karena datang dari ekspor gitu, Pak ya. Tapi bisa juga dari ekspor impor kita kira-kira sekarang kan surplus. Ya. Ekspor kita surplus. Ya, tetapi volatile. Semua itu volatile, Pak ya. Volatile. Jadi jangan take it for granted gitu, Pak ya. Jadi kalau surplus ya jangan terus dipakai untuk macam-macam, bangun ini, bangun itu, yang enggak perlu yang masih bisa tunda dulu, Pak ya. Kemudian yang kedua, cadangan devisa itu membesar kalau ada capital inflow, Pak ya. Kalau ada capital inflow ini harus ada confident, Pak. Ya, saya tadi mengatakan structural reform. Itu penting sekali, Pak. Ya kan? Oh, Indonesia itu masa depannya baik gitu kan. Ya mereka datanglah. Ya, itu kan nanti akan tercermin di Fitch, Moody's sama S&P, 3 rating agency itu. Selama ini mereka tetap mempertahankan Indonesia sebagai investment grade, layak investasi di Indonesia dan stable outlook, Pak. Mudah-mudahan kita bisa dapat positive outlook, Pak. Gitu, positive outlook, Pak ya. Ya. Pak, kita sangat senang sudah menyampaikan tentang ekonomi kita, Pak. Jadi kalau menurut saya tadi, Pak, kita semua harus siap menghadapi itu, Pak ya. Yes. Badai, Pak. Ini badai loh, Pak. Oke. Badai, Pak ya. Pak, saya terima kasih sekali, Pak. Kita bisa di sini, Pak. Yes. Mungkin kita akhiri pembicaraan kita, Pak ya. Saya juga ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Jangan bosan kalau saya undang lagi. Kenapa, Pak? Bahwa ekonomi adalah segala-galanya, Pak ya. Untuk ketahanan kita supaya rakyat tidak resah, supaya rakyat tetap tenang untuk menghadapi ini semuanya, Pak ya. Terima kasih, Pak ya. Akan saya tutup dengan Publika kita, Pak ya. Publikans dimanapun berada, kita sudah berbincang dengan Bapak kita bahwa tahun 2023 masa gelap. Kita harus siap semuanya, kita harus kompak semuanya, kita harus bisa memanage bagaimana kegiatan kita, jangan boros-boros. Memang dikatakan tadi bahwa kita memiliki cadangan masih cukup, bisa 6 bulan, namun jangan boros-boros. Mari kita manage semuanya. Kita sudah ada pelajaran negara-negara lain, kita sebut tidak masalah, Venezuela,
Sri Lanka, Turki dan negara-negara lain sudah mulai kelaparan, sudah mulai semuanya ngantri makanan mereka semuanya. Tentunya kita tidak mau seperti itu. Kita mari mendukung pemerintah kita agar kita bisa tetap seperti ini, dengan catatan kita harus sama-sama kompak, kita harus sama-sama membangun, jangan buat gaduh di mana-mana. Terima kasih publikan dimanapun berada. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Terima kasih. Bye.